welcome to my podcast channel yang akan nemenin kalian di waktu senggang untuk share life stories about humans and news update. So stay tuned and enjoy the podcast. See ya! Oke guys, balik lagi bareng gue di channel podcast Sambil Seruput bersama gue Natalia Tewal. Dalam kesempatan kali ini gue mau ngebahas soal ya mungkin di dalam fase-fase pandemi ini atau ya dalam kehidupan sehari-hari sering dialami oleh banyak orang. Ya, that's is it stress, feeling stress. Nah, untuk berbicara soal stress, mungkin banyak lah ya dari kita pasti dan pernah mengalami stres ini. Nah, ya gue mau bahas dari stres dan dampaknya, manfaat, dan juga bagaimana untuk coping with stress itu sendiri. So yang pertama gue mau bahas what is stress. Ya, stres sendiri itu adalah suatu reaksi atau perasaan yang dialami ketika seseorang mempersepsikan gitu sesuatu dari kebutuhannya dia yang melebihi kemampuan. Nah, baik secara personal ataupun sosial untuk menanganinya. Jadi kayak punya apa ya? Kebutuhannya itu melampaui batas dari kemampuan dia, akhirnya stres itu datang. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui kalau misalnya stres itu nggak selalu berarti buruk, tapi tergantung gimana kita mempersepsikan stimulus atau trigger tersebut. Nah, kedua itu apa sih manfaat dari stres? Mungkin kalian pikir stres itu berdampak negatif lah ya. Nah, pertama itu untuk memperkuat konsentrasi. Gimana dengan stres? Ya mungkin kita tetap ada di bawah tekanan, tapi kita dengan adanya stres kita akan lebih fokus. Kita belajar untuk lebih fokus dan konsentrasi. Ketika stres datang, akhirnya kita memaksa diri kita gitu untuk lebih fokus. Dan kedua, meningkatkan kinerja. Ya mungkin ini sering dirasakan oleh deadliners ya. Dimana ketika para pengabdi deadliners atau sistem kebut semalam, ya biasanya mereka akan kemampuan mereka dalam ingin menyelesaikan sesuatu tuh meningkatkan kinerja mereka, karena besok deadline akhirnya mereka langsung nih gebar-geber menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Ketiga, memacu gerak dan tindakan. Ketika stres mungkin ya banyak orang akhirnya jadi lebih termotivasi. Misalkan stres nggak ada uang, akhirnya muncul nih ide-ide baru yang sekiranya bisa dilakukan untuk menghasilkan uang. Nah, itu contoh salah satu manfaat stres, memacu gerak dan tindakan. Nah, selain manfaat pasti ada kerugiannya. Nah, apa nih kerugian stres? Pertama, kehilangan motivasi. Ya, biasanya mungkin bagus kalau misalkan ketika orang kena stres menambah motivasi ya dari stres itu, tapi ada juga kerugiannya itu untuk ketika stres datang, hilangnya motivasi yang ada pada diri individu. Kedua, penurunan efektivitas kerja. Nah, ini kebalikan dari manfaat yang pertama. Nah, itu sih menurut gue balik lagi tergantung dari individunya, bagaimana individu merespon stres tersebut. Nah, ketiga, masalah fisik, mental, dan perilaku juga cenderung berpengaruh kepada orang yang sedang merasakan stres. Nah, gimana sih kita bisa tahu kalau kita dalam kondisi stres? Nah, ada empat hal yang berkaitan dengan reaksi yang kita hadapi, yang kita keluarkan dari stres yang kita rasakan. Pertama, mind, dimana kita dalam pikiran tuh cenderung kalau misalkan rasa stres cenderung akan
muncul nih pikiran-pikiran seperti takut, cemas, terus judgmental, terus adanya mimpi buruk, pikiran-pikiran negatif, dan ya hal-hal yang cenderung berdampak negatif lah yang menurut kita bisa terjadi. Kedua itu body. Nah ini ketika kita merasakan stres mungkin bisa aja tuh muncul perasaan kayak sakit kepala, terus mual. Itu mungkin udah berkaitan dengan psikosomatis ya, reaksi-reaksi fisik yang muncul akibat stres. Yang ketiga itu adalah emotions, dimana dengan pikiran udah negatif, tubuh merespon juga, tubuh fisik merespon dengan banyaknya penyakit yang keluar. Itu ya, emotion itu dimana kita adanya perasaan depresi, marah, terus mungkin nangis, dan juga apatis, menjauhkan diri gitulah ya. Lalu yang terakhir ini behavior atau perilaku. Nah perilakunya ini biasanya dengan keadaan stres itu mungkin beberapa orang akan kayak berperilaku, pertama mungkin jadi cenderung suka merokok, lalu minum minuman keras atau alkohol, dan juga insomnia, nggak bisa tidur, atau nggak parasomnia ya, yang kelebihan tidur, dan juga beberapa gejala-gejala lainnya. Nah bicara soal stres ini, ada respon jangka pendek yang biasanya output yang dikeluarkan itu, yaitu fight or flight. Fight itu mungkin dalam arti yang gampangnya ya, itu fight gimana kita bisa misalkan ada stres nih, kalau kita pilih fight berarti kita tetap terobos stres itu, meskipun itu ya berdampak negatif mungkin. Atau flight, kita menghindar dari stres yang kita rasakan. Nah biasanya untuk respon dari fight or flight ini, pertama itu kayak gugup, terus emosi mudah meluap-luap, ada perasaan gelisah, terus mudah marah, sensitif, lalu ada kecenderungan untuk sulit mengontrol diri, kurang mampu mengolah informasi yang ada di otak, dan juga sulit membuat keputusan yang tepat. Nah, mungkin itu bagian pertama yang bisa gue jelasin untuk soal stres itu. Untuk kedua, silahkan cek di podcast selanjutnya. Have a great day and see ya.